Suatu hari, pacarku yang orang Indonesia sedang menonton video wawancara seorang YouTuber bernama Vicky Naki, di mana dia mengatakan bahwa dia tahu bahasa Rumania, Rusia, dan Spanyol di Tonight Show Net. Rupanya, dia menjadi populer membuat video tentang percakapannya dengan gadis-gadis di MTV dalam berbagai bahasa. Dan berdasarkan banyaknya like di video tersebut, menunjukkan bahwa itu memang video yang menarik untuk ditonton. Masalahnya adalah aku tidak begitu mengerti bahasa Rusia, kecuali beberapa kata. Tapi aku orang Rumania, jadi siapa lagi yang lebih baik dari aku mengevaluasi orang Indonesia yang berbahasa Rumania. Tetapi aku juga kebetulan tahu bahasa Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Portugis. Dalam video Tonight Show Net, ketika pewawancara bertanya kepadanya, kalau Rumania kayak gimana bedanya? Dia menjawab, Rumania bedanya? Kok lupa aku dah. Udah lupa. Hola a todos. Hola a todos. Eta Vicky. Eta Vincent. Eta mah desta. Sebenarnya, hola todos berarti halo semuanya dalam bahasa Spanyol, dan eta Vicky adalah aku Vicky, atau ini Vicky dalam bahasa Rusia. Tidak salah, tapi kalimatnya sangat dasar. Tapi masalahnya, ini adalah bahasa Spanyol dan Rusia, bukan Romania, yang berarti dia tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Bahasa dia sangat basic. Apakah dia terlalu gugup dan tidak tahu harus menjawab apa? Mengapa dia mencampur bahasa Rusia dan Spanyol? Dalam video wawancara dengan Corbuzier mencoba beberapa kali untuk membuka percakapan dengan Vicky dalam bahasa Inggris. Yeah, just answer my questions. Tapi pakai bahasa Inggris, gue mau dengar intonations. Tetapi hanya dalam beberapa potong kalimat, mereka kemudian berhenti begitu saja tanpa membuktikan bahwa Vicky benar-benar bisa atau tidak. Pada 7 menit dan 53 detik hingga 8 menit, Corbuzier memintanya untuk mengatakan sesuatu dalam bahasa Rumania, dan katanya Romanian. Yeah. Just say anything about anything. Ce faci, frate? Yang artinya, apa yang kamu lakukan bro? Pada menit 8:27 dia berkata, Sunt bine, tu? Baik-baik aja. Iya. Apa itu? Sunt bine. yang artinya aku baik-baik saja. Kamu? Ya, itu dalam bahasa Rumania. Tapi nyaris sama dengan tidak, karena itu hanya kalimat basic yang semua orang juga bisa katakan jika orang tersebut membuka Google dan menirunya. Sekarang, mari kita analisa videonya yang ini. Satu saja cukup ya, karena video lainnya kurang lebih sama. Dalam video ini, dia sebenarnya mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Rumania, Spanyol, dan Jerman. Mari kita periksa. ¿Tú hablas español? Apakah kamu berbicara bahasa Spanyol? Lagi-lagi itu kalimat basic kan? Anak-anak itu ingin menggelabui dia dengan mengatakan pula, yang berarti dalam bahasa Rumania. Tapi dia mengerti itu adalah kata makian. Vicky sepertinya tahu kata-kata makian. Dan dia menjawab bahwa dia tidak akan mengatakannya, karena Vorbesc limba română. No. artinya, tidak, saya berbicara bahasa Rumania. Bisa dimengerti, tapi aneh. Seharusnya kalimat yang tepat adalah nu, vorbesc românește. Dia bertanya, Sprechen Sie Deutsch? apakah kamu berbicara bahasa Jerman? Tetapi kata kamu di sini, Sie, digunakan untuk merujuk pada orang tua atau orang dewasa, seperti Anda dalam bahasa Indonesia. Yang paling tepat adalah, Sprichst du Deutsch? Apakah kamu berbicara bahasa Jerman? Di mana du adalah kamu dalam bahasa Indonesia. Spricht ihr Deutsch? Atau, apakah kamu atau jamak berbicara bahasa Jerman? Karena ada dua orang di sana. Konjugasi kata kerja menurut orang tersebut. Konjugasi kata kerja tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi sangat umum dalam bahasa-bahasa Eropa. Vorbești limba română, nu? Apakah kamu berbicara bahasa Rumania? Basic. Lagi dan lagi, aneh. Lebih baik, vorbești românește. Pentru că îmi place limba română. Karena saya suka bahasa Rumania. Sunt din Indonesia, dar mi place foarte mult să învăț limba română, limba rusă, spaniolă. Yang artinya, saya dari Indonesia, tapi saya sangat suka belajar bahasa seperti Rumania, Rusia, Spanyol. Tapi dia menempatkan bahasa Rumania dalam tanda kurung setelah bahasa Spanyol. Kenapa? Apakah menurut dia bahasa Spanyol digunakan di Rumania? Atau Spanyol ada versi Rumanianya? Aku bingung. Ketika dia berbicara dalam wawancara di Tonight Show Net dalam bahasa Spanyol dan Rusia, saat pembawa acara memintanya berbahasa Rumania, apakah dia benar-benar berpikir bahwa Rusia plus Spanyol sama dengan Rumania? ¿Me entiendes? Spanish. Pero creo que mi español no es perfecto. Pero Yeah. he estado aprendiendo español por 2 meses. Voy a aprender español hasta poder hablar con nativos. Me gusta mucho el acento en español, porque creo que suena también, sí. Artinya, apakah kamu mengerti yang aku maksud? Tapi aku pikir bahasa Spanyol aku tidak sempurna. Tidak ada yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Aku telah belajar bahasa Spanyol selama 2 bulan. Aku akan terus belajar bahasa Spanyol sampai aku bisa berbicara seperti penutur asli. Aku suka aksen Spanyol karena menurut aku bunyinya seperti ini. Kalimat yang dia buat dapat dimengerti, tapi itu di luar konteks.
karena tidak ada yang bertanya tentang itu. Dan dia juga sangat repetitif dan basic. Seperti sudah hafal di luar kepalanya, tidak komunikatif dan tidak nyambung. Sprechen Sie Deutsch? Sama seperti kasus yang disajikan pada menit kedua, 22 detik. Mijn naam is Naki. Ik spreek geen Deutsch, aber ich musste Deutsch lernen, aber für mich Deutsch ist wirklich hart. So. Sejujurnya, aku tidak mengerti apa yang dia coba katakan. Itu bahasa Jerman 50%. Tapi jika kamu dengarkan dengan seksama, kamu tidak tahu sama sekali yang dia ucapkan. Dia sepertinya mempelajari kalimat ini sebelumnya atau dia sedang membaca kalimat tersebut saat itu. Karena kalimatnya tidak masuk akal sama sekali. Dan dia seperti menyadarinya karena dia menggerakkan kepalanya seperti, gagal total deh kayaknya. Dan lagi dia mengucapkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Mungkin maksudnya adalah, eigentlich spreche ich kein Deutsch, ich möchte es lernen, aber finde es wirklich schwer. Artinya, pada kenyataannya, aku tidak dapat berbicara bahasa Jerman. Aku ingin mempelajarinya, tetapi aku merasa sangat sulit. Baik, tapi di video ini, dia mengaku seperti orang yang sudah bisa bahasa Jerman. Nah, inilah konten dari semua video yang dirangkum. Aku tidak ingin menjadi kejam terhadap kamu, Naki, jika kamu kebetulan melihat video ini. Aku memahami hasrat kamu terhadap bahasa, tetapi mengatakan bahwa kamu bisa berbicara suatu bahasa hanya dengan mengucapkan beberapa kata yang sangat mendasar dari bahasa tersebut, sama dengan kamu mendapat gelar dalam bidang matematika di universitas hanya dengan mengetahui cara menulis tanda plus dan minus. Terlalu berlebihan. Mungkin karena orang-orang yang menggunakan platform tersebut sangat terkejut bahwa kamu mengatakan sesuatu dalam bahasa mereka dan mereka tiba-tiba berhenti dan kembali ke bahasa Inggris. Sehingga mereka tidak membiarkan kamu untuk melanjutkan dalam bahasa mereka. Namun tetap saja, mengetahui suatu bahasa berarti kamu dapat melakukan percakapan yang mendalam tentang segala hal dengan lawan bicaramu. Bukan hanya sekedar, hai, apa kabar, dan beralih kembali ke bahasa Inggris. Mengetahui bahasa itu berarti juga mengetahui budaya bahasanya, sastra, puisi, dan sejarah negara tersebut. Tapi kalau begitu, itu salahmu karena dalam wawancara dengan Corbusier, kamu bilang bahwa Ome TV adalah platform yang bagus untuk belajar bahasa. Ome TV is a great platform to learn languages. Dalam video ini, apakah kamu berasumsi mengetahui bahasa Swedia hanya karena kamu tahu cara mengatakan fuck it dalam bahasa Swedia karena kamu mendengarnya dari PewDiePie? Apakah kamu bisa mengklaim bahwa kamu menguasai bahasa Denmark hanya karena kamu tahu beberapa kata yang sangat sulit diucapkan dan karena kamu tahu bagaimana mengatakan bahwa kamu berusia 20 tahun? Rød med fløde. Rød med fløde. Pemirsa online memang mudah tertipu. Aku menulis teks dalam bahasa Inggris, aku memberikannya kepada pacarku yang orang Indonesia, dan kemudian aku menghafalnya dan menyampaikannya ke kamar ini. Tapi untuknya, aku tidak pernah mengaku bisa berbahasa Indonesia. Dari rasio like dan dislike membuktikan tesisku bahwa sangat mudah untuk menipu jutaan orang Indonesia karena hampir tidak ada yang tahu bahasa-bahasa minor ini dan bahkan tidak ada yang berani memeriksa fakta konten ini. Sekarang niat aku hanya untuk membawa pesan tentang budaya Eropa. Setiap aku membuat video, aku belajar semua kosakata teks dan menjadi sedikit lebih baik. Tetapi tetap saja, aku tidak menganggap aku tahu bahasa Indonesia, karena itu jauh dari kenyataannya. Aku berharap analisis aku di sini salah, dan kamu dapat membantah aku. Terima kasih.